warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Megalvasi Siregar. Saya dari kelas SI 2P. Di video ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah diberikan Bapak Maulana Dwi Sena tentang cache memory. Kesimpulan yang saya ambil dari materi kali ini tentang cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Fungsi dari cache memory sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor dan mempercepat akses data pada komputer. Adapun cara kerja cache memory ini, jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencarinya pada cache. Kemudian jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan data yang sangat kecil. Tetapi jika data dicari tidak ditemukan, maka prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Dan pada umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Nah, dengan cara ini, maka memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Selain itu, kapasitas memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Adapun prioritas penyimpanan dan pengambilan data. Yang pertama adalah mekanisme kerjanya. Data yang akan diproses oleh prosesor pertama kali dicari di L1 cache. Bila tidak ada, maka akan diambil dari L2 cache. Kemudian dicari di L3 cache atau bila ada. Jika isi cache penuh, data yang paling lama akan dibuang dan digantikan oleh data yang baru diproses oleh prosesor. Secara logika, kapasitas cache memori yang lebih besar dapat membantu memperbaiki kinerja prosesor. Di dalam materi ini juga terdapat level cache. Yang pertama, cache memori level 1 adalah cache memori yang terletak dalam prosesor. Yang kedua, cache memori level 2 memiliki kapasitas yang lebih besar. Adapun letak cache memori di komputer, yang pertama terdapat di dalam prosesor atau on-chip. Edge internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Yang kedua terdapat di luar prosesor atau off-chip, berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat cepat. L1 cache menyatu dengan chip prosesor. L2 cache berada di luar chip prosesor, sedangkan L3 cache hanya prosesor tertentu yang memiliki L3 cache. Nah, kecepatan cache memori, transfer data dari L1 cache ke prosesor lebih cepat dibanding L2 cache maupun L3 cache. Kecepatannya juga mendekati kecepatan register. Secara fisik, L1 tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Transfer data tercepat setelah L1 cache adalah S2 cache. Kapasitas simpan datanya lebih besar dibanding L1. Kapasitas simpan data untuk L3 cache lebih besar lagi daripada L1 dan L2. Kesimpulan terakhir tentang perbedaan L1, L2, dan L3. Cache L1 adalah memori utama, kecepatannya sama dengan kecepatan prosesor. Cache L2 adalah memori kedua atau sekunder, kecepatannya di bawah kecepatan cache L1. Sedangkan cache L3 memiliki kapasitas lebih besar dari cache L2, tapi lebih lambat dari cache L2, tapi lebih cepat dari memori utama. Sekian video dari saya tentang kesimpulan cache memory. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.